Si paling perdana. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Alternatif Cilengsi Cibubur pada Kamis 12 Juni 2025. Kecelakaan ini mengakibatkan seorang pemotor tewas setelah tertabrak mobil. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian sebelum bisa dilarikan ke rumah sakit. Hingga berita ini kami turunkan, identitas sang korban belum diketahui. Dengarkan informasi ini dan informasi yang faktual dan terkini lainnya dalam DNP in the Morning. Salam jumpa sahabat DNP, Anda tengah mendengarkan DNP in the Morning dengan ragam informasi yang faktual dan terkini edisi hari ini 13 Juni 2025. Bersama saya Kevin Manoy dan kami hadirkan fokus utama kami untuk hari ini. Mantan Direktur Umum TVRI Meggy Teresia Rares menjadi tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan studio TVRI Kepulauan Riau. Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia akan bebas kemiskinan di 2045. Sementara dari dunia internasional, Presiden Korea Selatan menghentikan propaganda pengeras suara ke Korea Utara. Kita buka lembaran DNP in the Morning hari ini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya mengenai potensi ekonomi Indonesia yang diprediksi akan masuk dalam jajaran 5 negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan terbebas dari kemiskinan sebelum tahun 2045. Optimisme tersebut didasarkan pada proyeksi berbagai lembaga ekonomi dunia serta pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia yang tinggi yang menurut kepala negara dapat ditingkatkan dengan pelestarian sumber daya alam dan peningkatan PDB per kapita. Presiden juga menekankan pentingnya peran generasi muda Indonesia yang akan memimpin negara pada tahun mendatang. Kepala negara juga percaya bahwa mereka akan mampu membawa Indonesia keluar dari garis kemiskinan. Meskipun menargetkan tahun 2045 sebagai target bebas kemiskinan, Presiden Prabowo yakin Indonesia dapat mencapai hal tersebut jauh lebih cepat berdasarkan analisis data yang telah dipelajarinya. Keyakinan dan tekad Prabowo untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari kemiskinan sebelum 2045 menjadi fokus utama pernyataan beliau yang diiringi dengan harapan akan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dan juga kepemimpinan generasi muda yang efektif. Sementara itu, dalam pidatonya pada kegiatan Indo Defense Expo and Forum, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak ada bangsa yang berakal sehat yang akan menginginkan perang, karena perang hanya akan membawa kehancuran dan kerusakan. Meskipun demikian, Prabowo mengingatkan akan pentingnya investasi di sektor pertahanan untuk menjaga kedaulatan dan kemerdekaan negara. Kepala negara juga mengutip contoh sejarah bangsa-bangsa yang kehilangan kemerdekaannya karena lemahnya pertahanan. Kepala negara juga mencontohkan pengalaman Indonesia di masa penjajahan, di mana bangsa, rakyat, budaya, dan politik Indonesia hancur dan dikuasai bangsa lain, sehingga menekankan pentingnya pertahanan untuk menjamin kemerdekaan dan kesejahteraan. Presiden RI juga menyatakan bahwa bangsa Indonesia cinta damai, tetapi kecintaan terhadap kemerdekaan lebih besar, sehingga investasi di bidang pertahanan menjadi amat krusial untuk menjaga kedaulatan dan masa depan bangsa. Kita beralih ke ibu kota. Motif suami berinisial H, 44 tahun, pembakar 3 rumah di Jalan H. Muhtar Raya, RT 11 RW 11, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan karena diduga cemburu terhadap sang istri yang lesbian. Kapolsek Pesanggerahan AKP Sheila Shah Alam menyatakan kepada wartawan di Jakarta pada saat H masuk ke rumah korban mengecek ke kamar dan didapati ada teman perempuan korban sedang tidur di kasur. Tersangka menegur dan terjadi cekcok mulut dengan perempuan korban. Usai cekcok, tersangka yang sudah lama curiga terhadap sang istri selingkuh mengancam korban akan melaporkan kejadian ini kepada ketua RT. Akan tetapi ancaman itu tidak membuat sang istri tidak takut sehingga semakin menyulut emosi tersangka. Terlebih suami istri tersebut sudah pisah ranjang selama setahun yang semakin menambah pertengkaran mereka.
Pembakaran ini tidak direncanakan karena tersangka dalam pengaruh minuman beralkohol. Adapun H telah ditangkap petugas pada Selasa 10 Juni setelah sebelumnya sempat kabur. Berdasarkan keterangan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Jakarta Selatan, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran dan diduga kerugian mencapai 250 juta rupiah. Atas perbuatannya, H terancam pasal 187 ayat 1 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana yang menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga menimbulkan bahaya umum bagi barang dengan pidana maksimal 12 tahun penjara. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menetapkan mantan Direktur Umum LPP TVRI periode 2020-2023, Megi Teresia Rares sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan studio TVRI Kepri tahun 2022 dan langsung menahannya selama 20 hari. Kasus ini bermula dari proyek pembangunan studio senilai 10 miliar rupiah yang bersumber dari APBN 2022, di mana pekerjaan yang dilaporkan selesai 100% ternyata tidak sesuai spesifikasi dan diduga telah direkayasa. Adapun kerugian negara akibat dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pembuat komitmen, pelaksana kegiatan, dan konsultan pengawas diperkirakan mencapai 9 miliar rupiah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Megi dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal lainnya. Sementara 3 tersangka lain termasuk direktur perusahaan kontraktor telah ditetapkan sebelumnya dan kasusnya tengah dalam proses persidangan. Di samping itu, penyidik juga telah menyita uang pengembalian kerugian negara sebesar 527 juta rupiah atau setara 45.000 dolar Singapura yang disetorkan oleh salah satu tersangka. Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI memberikan klarifikasi terkait dugaan kerugian negara sebesar 63 triliun rupiah akibat kuota internet yang hangus, yang sebelumnya diungkap oleh Indonesia Audit Watch atau IAW. ATSI menegaskan bahwa penetapan harga, kuota, dan masa aktif layanan prabayar telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pasal 74 ayat 2 Permen Kominfo nomor 5 tahun 2021 serta ketentuan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Direktur Eksekutif ATSI Mawan Obaasir menjelaskan, kebijakan masa aktif merupakan praktek umum di industri telekomunikasi global dan diberlakukan untuk berbagai produk dan layanan lainnya, serta menekankan bahwa transparansi informasi masa aktif dan kuota kepada pelanggan selalu diutamakan. ATSI menyatakan bahwa seluruh anggotanya berkomitmen pada prinsip tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, dengan memberikan kebebasan kepada pelanggan untuk memilih paket data sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka. Sebuah kecelakaan maut terjadi di jalan alternatif Cilengsi Cibubur, tepatnya di kawasan Cikias, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis 12 Juni 2025 pagi lalu. Seorang pemotor tewas dihantam mobil yang merupakan mobil TNI Angkatan Laut. Sementara seorang perempuan yang diduga merupakan anaknya mengalami kondisi kritis. Nyawa pemotor tak tertolong saat warga dan pengendara lain akan membawanya ke rumah sakit. Korban diketahui bernama Andri Gunawan, berusia 35 tahun. Berdasarkan video yang diunggah oleh akun Instagram @info_cilengsi_id, nampak pemotor tergeletak di jalan raya sehingga menjadi tontonan warga sekitar. Sementara itu, berdasarkan pantauan DNP Integrated News, akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas dari arah Cilengsi menuju ke Cibubur sempat mengalami kemacetan yang cukup parah. Lebih tepatnya dari pasca Plaza Telkom Cilengsi hingga menuju ke Citra Grand CBD Cibubur. Dari Bogor, Jawa Barat, Andika Rizky Rahansyah melaporkan untuk DNP Integrated News. Yayasan Buddha Seci Indonesia bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI mengadakan kegiatan donor darah di Central Park Zoo Deli Serdang pada 1 Juni 2025 sebagai bentuk kepedulian terhadap krisis stok darah dan ajakan kepada masyarakat untuk berdonasi. Sebelum melangsungkan donor, peserta diperiksa kesehatannya melalui pengecekan tekanan darah dan pengambilan sampel darah. Relawan medis Seci menjelaskan bahwa donor darah bermanfaat bagi pendonor
dengan merangsang produksi darah baru dan membuang sisa metabolisme. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan relawan Seci Medan yang secara aktif berpartisipasi sebagai pendonor. Ini menunjukkan semangat gotong royong dan kepedulian mereka terhadap sesama. Bahkan menarik minat pengunjung Central Park Zoo untuk ikut berdonasi. Partisipasi masyarakat seperti salah satunya Miftah Hidayanti yang tergerak untuk mendonorkan darahnya setelah melihat kegiatan tersebut menunjukkan keberhasilan kampanye donor darah dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya berbagi dan membantu sesama melalui tindakan sederhana namun berdampak besar. Badan Penyelenggara Haji atau BPJ mencatat sebanyak 233 jemaah haji Indonesia meninggal dunia di Tanah Suci pada tahun 2025. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan 231 jemaah pada 2024. Ini menimbulkan kekhawatiran dan harapan agar angka tersebut tidak terus meningkat. Wakil Ketua BPJ, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan adanya tuduhan kesemrautan dalam penyelenggaraan haji tahun ini yang bahkan berujung pada wacana pemangkasan kuota haji Indonesia hingga 50% oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi sebagai respon atas masalah tersebut. DNP International News. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung telah memerintahkan penghentian siaran propaganda melalui pengeras suara ke Korea Utara, efektif mulai pukul 14.00 waktu setempat pada 11 Juni 2025. Ini merupakan upaya untuk mengurangi ketegangan dan membangun kembali kepercayaan antar dua negara. Keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah Korea Selatan untuk perdamaian di Semenanjung Korea dan merupakan janji kampanye Lee sebelum terpilih yang juga mencakup penghentian pengiriman selebaran anti Korea Utara melalui balon udara. Meskipun Korea Utara saat ini menganggap Korea Selatan sebagai musuh utama. Penghentian propaganda ini menandai perubahan pendekatan dari pemerintah sebelumnya di bawah Presiden Yoon Suk Yeol yang kembali mengaktifkan siaran pengeras suara. Langkah Lee ini dianggap sebagai upaya nyata untuk mengurangi konfrontasi militer dan dampak kebisingan bagi bagi warga di wilayah perbatasan, terutama tidak adanya provokasi besar dari Korea Utara baru-baru ini. Pesawat Air India berjenis Boeing 7878 Dreamliner dengan nomor penerbangan AI-171 jatuh di dekat Bandara Internasional Ahmedabad, India pada Kamis 12 Juni 2025, sesaat setelah lepas landas dari Ahmedabad menuju London, Inggris. Pesawat tersebut membawa 242 penumpang dan dilaporkan jatuh antara pukul 13.00 atau 14.00 waktu setempat. Dengan saksi mata yang melihat kejadian tersebut, meskipun detail mengenai jumlah korban jiwa masih belum dirilis secara resmi. Pihak Air India menyatakan sedang berkoordinasi dengan pihak bandara untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai kecelakaan ini dan akan segera merilis pernyataan resmi mengenai rincian kejadian dan jumlah korban. Demikian tadi DNP in the Morning untuk edisi 13 Juni 2025. Tetap dengarkan DNP in the Morning setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube DNP Media Network. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas.